Ayo what's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Kankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Entah ada apa di hari ini, gua begitu semangat untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kick-Ass yang dirilis pada tahun 2010. Film kali ini sendiri bakal dapat membangkitkan jiwa adrenalin kalian yang udah lama kependam akibat kita yang membahas film-film slow. Bakal bercerita tentang orang biasa yang berlaga bak layaknya superhero, namun tanpa dia sadari aksinya tuh udah memancing banyak banget perhatian terhadap dirinya. Sampai bahkan salah satu mafia besar nih udah mulai gondok dengan tingkah laku si superhero-superheroan ini dan bagaimana caranya dia bertahan dalam serangan mafia besar tersebut. Sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, terlebih dahulu dan juga seperti biasa, kita masuk ke segmen komen-komen random dulu, yang dimana salah satunya ada dari Tata Tertib 13. Yang dimana dia komen, Bang Zu, Milo versus Endragon siapa yang menang kira-kira ya? Nggak ada yang menang, soalnya pas mereka lagi berantem tiba-tiba kopi hitam dateng karena gue pengen ngerokok sambil ngopi. Ya, nggak lucu. Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Di atap sebuah gedung, terdapatlah satu sosok superhero yang nampaknya ingin menunjukkan keahlian dirinya, namun di saat dia lompat, tiba-tiba That's some Armenian guy with a history of mental health. sangat disayangkan dikirain superhero beneran. Ternyata dia merupakan superhero jadi-jadian yang pada akhirnya dia meninggal begitu aja. Menurut laporan pihak kepolisian, orang itu sendiri ternyata memiliki penyakit mental, dan terlebih lagi di kota New York sekarang sedang ada tren menjadi superhero-superheroan gitu. Karena semua bermulai dari sosok superhero-superheroan bernama Kick-Ass. Setelah itu, kita pun dibawa mundur 6 bulan yang lalu di sebuah SMA di New York. Terdapat sosok siswa yang baru aja keluar dari mobil dan diantarkan sekolah oleh ayahnya. Dia bernama Dev. Dev lalu berusaha menyapa orang-orang yang berada di sana, namun nampaknya mereka tak peduli. Terlebih lagi ada bola yang ke arah Dev. Dev menendangnya, namun tendangannya pencot. Orang-orang yang bermain bola pun langsung menghina dirinya. Dev tak peduli dan masuk ke dalam sekolah. Ia pun menjelaskan mengenai keahliannya, bukanlah matematika, bukanlah olahraga, melainkan keahliannya tak pernah dianggap oleh wanita. Hal itu dibuktikan ketika Dev melihat wanita-wanita itu dengan sok cool, namun wanita itu melihat Dev kembali dengan sangat jijik. Dev juga memiliki teman bernama Todd dan juga Marty. Mereka pun berjalan di lorong bak layaknya superstar. I wasn't into sports. My only superpower was being invisible to girls. Di kelas sekarang merupakan pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh salah satu guru Nang Semlehoy, dan Dev selalu memikirkan guru itu dengan pikiran-pikiran cabulnya. Dave Mazuski. Don't think I haven't noticed. Oh, me, Dave. Please. Setelah itu, Dev pun pergi ke loker untuk mengikuti pelajaran berikutnya, yang tanpa diduga Dev bertemu dengan salah satu cewek idamannya bernama Katie. Tanpa diduga, tiba-tiba Katie langsung memanggil Dev dengan sebutan sayang yang membuat Dev pun langsung merasa kegirangan dan langsung sok cool gitu. Namun kenyataan seakan menggampar Dev, di mana Katie sebenarnya memanggil temannya dengan sebutan sayang, bukanlah memanggil si Dev. Tentu aja Dev yang malu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Katie Doma. Hey, gorgeous. Hey. Oh, you meant Erica. I know. Oh my god. Di jam istirahat, Dev dan juga teman-temannya sedang mempraktekkan tingkah-tingkah cabulnya, namun seperti orang-orang loser pada umumnya, mereka merupakan bahan bulian. Jam sekolah pun usai, Dev lalu pulang ke rumah dan melakukan ritual seperti biasanya. Dan setelah ritual, Dev lalu bertemu dengan sang ayah di mana mereka makan bareng di dapur bersama. It didn't take much to set me off. And Kleenex are gonna take a dive, man. Dev juga bercerita mengenai kilas balik masa lalu tentang dirinya, di mana waktu itu sang ibu tuh meninggal tepat sekali di meja makan akibat serangan jantung yang diterima oleh sang ibu. Di waktu itu Dev bener-bener hancur dan juga sedih banget, dan dia berniat juga untuk membalas dendam tapi nggak tahu balas dendam ke siapa karena ibunya meninggal akibat serangan jantung.
Setelah bercerita, Dev lalu pergi untuk menemui Todd dan juga Marty di sebuah kafe karena mereka telah berjanjian. Karena kebanyakan baca komik, Dev pun berpikir kenapa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau jadi superhero. Dan Dev berusaha mencoba untuk menjadi superhero pertama di dunia. Mendengar akan hal itu, Todd dan juga Marty berusaha menyadarkan Dev bahwa sekarang mereka tuh adalah loser. Kalau mereka jadi superhero toh bakal jadi samsak para penjahat aja. Di tengah perdebatan mereka satu sama lain, tiba-tiba datanglah anak orang kaya yang bernama Chris, di mana Chris ini dijaga oleh salah satu bodyguard yang besar. Menyadari Chris berada di sana, ini merupakan kesempatan bagi mereka bertiga. Todd dan juga Marty menyuruh Dev untuk ngajak ngobrol Chris karena kalau mereka bisa berteman dengan Chris, mereka nggak bakal dibully lagi. Dev dengan gagah berani langsung menghampiri Chris, berusaha mengajak ngobrolnya, namun belum sempat aja deketin, tiba-tiba bodyguardnya langsung menyuruh si Dev untuk pergi dari sana. Nggak pakai pikir panjang karena ketakutan, Dev dan juga teman-temannya langsung pergi dari sana hingga mereka berdua pamitan dengan Marty karena Marty beda jalan pulang. Dengan melalui sebuah gang, Dev dan juga Todd yang akan pulang ke rumah tanpa diduga dihadang oleh preman jadi-jadian. Nampaknya mereka udah biasa bertemu dengan preman itu dan langsung menyerahkan duit mereka dan juga komik yang dibawa oleh Todd. Mereka berdua lalu celingak-celinguk mencari orang akankah ada yang mau bantuin mereka ataukah tidak. Ternyata ada dari lantai 3, namun orang itu hanya nontonin aja nggak mau bantuin. Kesal melihat akan hal itu, Dev pun berencana untuk benar-benar menjadi superhero yang dimana setibanya di rumah dia pun langsung men-check out salah satu kostum dari Shopee. Beralih di sebuah gudang kayu, di mana di dalamnya ternyata ada beberapa mafia yang dipimpin oleh seseorang bernama Frank D'Amico. Frank ternyata sedang menginterogasi salah satu anak buahnya, yang dimana anak buahnya tuh ternyata bukan menjual barang-barang haramnya, melainkan menggunakan barang-barang haram itu untuk dirinya sendiri. Anak buahnya memohon kepada Frank dan berencana akan menggantinya, namun Frank yang nggak memiliki hati Hello Kitty, dia pun langsung mengeksekusi anak buahnya. Joe, you're in charge. Setelah menghabisi anak buahnya, Frank pun langsung masuk ke dalam mobil karena udah ditunggu oleh anaknya, dan anaknya tak lain dan tak bukan adalah si Chris. Beralih di keesokan malamnya, di mana paket yang dicek out oleh Dev sebelumnya telah tiba, dia pun membuka paket itu dan langsung memakai kostumnya. Sementara itu, di sebuah tempat entah berantah, terdapat seseorang yang nampaknya sedang mengacungkan sebuah pistol ke seorang anak kecil, dan yang terjadi... Ternyata anak kecil itu menggunakan baju rompi anti peluru. Mereka berdua juga merupakan seorang ayah dan juga anak, di mana sang ayah bernama McCready dan anaknya bernama Mandy. Tak seperti anak pada umumnya, Mandy menanyakan kado yang telah dijanjikan oleh sang ayah setelah berlatih hari ini bukanlah sebuah boneka apalagi mainan Barbie-Barbian, melainkan sebuah pistol. Tentu saja hal itu terdengar aneh bagi kita yang merupakan manusia normal pada umumnya. Beralih kembali ke sekolah, kita pun diperlihatkan Dev yang mulai menggambar alter ego lain dari dirinya yang dia sebut sebagai Kick-Ass. Sepulang sekolah, Dev pun langsung pergi ke salah satu atap gedung. Dia pun berencana akan melakukan lompatan untuk pertama kalinya dan akan melatih juga kemampuan super yang sebenarnya nggak ada. Ancang-ancang pun diambil oleh Dev dan di saat Dev akan segera lompat, namun ternyata dia nggak jadi dan langsung mengganti pakaiannya dan akan pulang di saat itu juga karena dia takut. Di perjalanan pulang, tanpa diduga Dev bertemu dengan preman jadi-jadiannya sebelumnya sering sekali mengkelecehkan dirinya karena dia loser. Dia pun berencana akan menghajar keduanya. Dengan memakai kostumnya sebagai Kick-Ass, Dev pun berjalan dan berniat akan menghadapi mereka berdua. Namun dilalahnya, mereka berdua malahan menertawakan Dev yang dikarenakan kostumnya tak terlihat menyeramkan. Dev yang malu berencana untuk pergi dari sana, namun tekadnya yang udah kuat, dia pun kembali berjalan dan mendekati preman jadi-jadian dengan mengatakan, "Kau tinggalkan mobil ini, semua masalah telah selesai di sini." Jelas, kedua preman jadi-jadian itu nggak mau meninggalkan jarahannya begitu saja dan dengan cepat menghajar si Dev hingga perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Belum sempat Dev mengeluarkan skill-skill yang sangat signifikan, tanpa diduga Dev langsung ditusuk yang membuatnya kenok begitu saja. Dev pun berjalan berusaha meminta pertolongan, namun dia ditabrak mobil. Ya, hari pertama Dev menjadi superhero begitu sial yang pada akhirnya dia pun dirawat di IGD.
Di mansion mewahnya, Frank yang sedang bersantai tanpa diduga dihampiri oleh rekan bisnis haramnya bernama Big Joe yang ingin menjelaskan sesuatu hal. Karena di sana ada anak dan juga istrinya, Frank menyuruh Big Joe untuk menahan omongannya. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan yang lebih privasi lagi, dan di saat itulah Big Joe pun menjelaskan semuanya. Tentang transaksi barang-barang haram mereka kepada kartel yang berada di Rusia ternyata mendapatkan sedikit hambatan akibat pihak Rusia menginginkan setengah harga dari setiap barang yang mereka beli. Of course, hal itu sendiri membuat Frank merasa geram. Dia pun berencana akan melakukan pertemuan dengan pihak Rusia. Beralih ke rumah McCready, di mana di sana ternyata ada sebuah markas yang dia ciptakan dan banyak sekali persenjataan yang berada di ruangan tersebut. McCready juga nampaknya sedang menggambar muka dari Frank dan juga di dinding banyak sekali anggota-anggota dari Frank yang udah ditandain oleh si McCready. Entah apa yang direncanakan oleh McCready sebenarnya. Gak lama kemudian Maddie pun masuk. Sang ayah langsung mengucapkan ulang tahun kepada Maddie karena ini adalah hari ulang tahunnya. Maddie lalu diberikan sebuah kado oleh sang ayah yang ternyata adalah sebuah pisau lipat. Maddie sangat menyukai pisau lipat dan bahkan sangat lihai memainkannya. Of what design? Eugene Stoner's Ayrton. John Woo's first. Hand-roking the young dragon. Daddy, look. Kembali ke mansion mewah, Chris yang sedang main mafia-mafiaan sambil memegang pistol milik sang ayah tanpa diduga mendapatkan telepon dari Big Joe kembali. Ia pun menyampaikan telepon itu kepada sang ayah. Big Joe lalu menjelaskan bahwasannya dia menangkap seseorang lagi yang telah mengambil barang-barang haram mereka dan dijual untuk keuntungan sendiri dan apakah yang harus dia lakukan. Dengan simple, Frank mengatakan masukkan dia ke dalam microwave kayu. Nggak pakai pikir panjang, Joe pun memasukkan orang itu dan Who sold you our coat? beberapa waktu pun berlalu. Sekarang Dave sudah sembuh total. Namun dari rongsenan kita pun bisa melihat bahwasannya Dave menerima luka yang cukup parah akibat insiden waktu itu. Sebelum Dave berangkat sekolah di hari itu, sang ayah ingin berbicara dulu dengan Dave dengan menyampaikan bahwasannya menurut laporan kepolisian, pihak polisian tuh menemukan Dave dengan tidak menggunakan baju sama sekali. Jadi sang ayah berpikiran udah mana Dave dirampok, diperkosa juga oleh para perampok itu. Dave pun dengan cepat langsung menyangkalnya. Dave lalu menjelaskan di saat dia pergi menuju UGD, para medislah yang membuka pakaiannya, bukan dia yang ditemukan telanjang. Jadi laporan pihak kepolisian tuh salah. Akan tetapi dari raut wajahnya sang ayah nampaknya nggak percaya dan memeluk Dave untuk menyemangati dirinya. Sesampainya di sekolah, Dave langsung disambut oleh Todd dan juga Marty yang telah lama menunggunya hingga masuk ke sekolah lagi. Mereka pun bersenang-senang seperti biasanya. Sampai di mana Dave tanpa diduga disapa oleh Katie di locker room, di mana Katie mengajak si Dave untuk makan bersama atau nggak baca komik bersama. Dave awalnya nggak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Katie. Dia berasa ini adalah mimpinya atau enggak dia udah mati. Namun ternyata ini adalah kenyataan. Dave langsung mengiyakan ajakan Katie untuk makan atau nggak baca komik bersama. Namun Katie berkata bukan hari ini karena hari ini dia sedang sibuk. Setelah menyampaikan itu, mereka berdua pun berpisah. Dengan bahagia, Dave langsung menghampiri Todd dan juga Marty yang memperhatikan mereka sedari tadi. Todd dan juga Marty nampaknya menyimpan rahasia dari raut wajahnya hingga pada akhirnya mereka pun terpaksa memberitahukan rahasia itu kepada Dave. Dari situlah Todd dan juga Marty menyampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh ayahnya si Dave tentang kasusnya. Maka dari itulah para murid menyebarkan rumor mengenai Dave yang merupakan homo maupun gay. Mendengar akan hal itu, Dave pun sedikit merasa sedih, namun dia pun berusaha bodoh amat karena tentu saja masih memiliki Todd dan juga Marty yang tahu dia merupakan manusia normal yang masih suka cewek. Hari demi hari berikutnya dijalani oleh Dave dengan begitu ceria dan juga dia tetap mempertahankan identitasnya sebagai superhero alias vigilante. Tak lupa juga Dave membuat sebuah akun media sosial bernama Kick-Ass dengan caption "Aku merupakan seorang pahlawan super di kota New York". No, not that, huh? Di malam hari, dengan menggunakan kostumnya, Dave pun berkeliling kota untuk menjaga keamanan di kota New York sekaligus membantu salah satu orang untuk menemukan kucingnya. Setelah lama berkeliling, Dave pun bertemu kucing itu yang ternyata berada di atas salah satu pamflet. Dia pun berniat untuk mengambil kucing itu, akan tetapi dia pun terjatuh. Salah satu orang yang sedang dikejar-kejar tanpa sengaja tersandung akibat terkena tubuh dari Dave. Dari situlah orang itu pun dipukulin yang ternyata itu adalah perkelahian antar gangster.
Dev sempat kebingungan antara menyelamatkan orang itu ataukah tidak karena dua-duanya sama-sama penjahat. Akan tetapi Dev lebih memilih untuk menyelamatkan orang yang dipukulin karena dia sendiri dan dia pun langsung beraksi. Dev yang udah mulai kewalahan berusaha meminta pertolongan kepada orang lewat dengan menyuruhnya untuk menelpon 911. Bukannya menelpon 911, orang itu malahan masuk ke restoran dengan berkata kepada orang-orang yang berada di restoran bahwasannya ada keributan di luar. Dengan bergegas, orang-orang itu pun berusaha menonton dari dalam restoran dengan memvideokan Dev yang sedang berkelahi dan dia pun terus-terusan dipukuli. Salah satu dari ketiga orang itu mengeluarkan pisau dan berniat akan menghabisi Dev di saat itu, namun Dev yang nampaknya nggak takut menyuruh mereka untuk membunuhnya karena tentu saja tekad Dev sekarang sudah lebih besar dari sebelumnya. Ketiga gangster itu pun menyadari mereka telah direkam, mereka pun terpaksa untuk mundur dan pada akhirnya melepaskan orang yang mereka pukuli sebelumnya. Dev langsung merasa lega karena dirinya menang gak harus masuk rumah sakit lagi. Orang dari restoran pun keluar yang sebelumnya diminta tolong untuk menelpon 911. Dia pun menanyakan siapakah Dev. Dev lalu menjawab dia adalah Kick-Ass. What the fuck is wrong with you, man? You'd rather die for some... What's wrong with me? Yeah, I'd rather... What? Thank you. Fucking raw. Who are you? I'm Kick-Ass. Dari kejadian itu, tanpa diduga Dev tuh viral banget akibat aksinya menjadi seorang vigilante bernama Kick-Ass yang tentu saja menjadi sorotan di mana-mana. Video Dev tembus 25 juta views di YouTube hingga bahkan media sosial yang dimiliki oleh Dev ternyata tembus juga 16.000 followers. Dev nggak nyangka aksi vigilante iseng-isengnya jadi seviral itu hingga bahkan Dev yang pergi ke kafe biasanya di sana ternyata udah dijual kostum Kick-Ass. Terlebih lagi banyak banget aksesoris-aksesoris kecil di sana yang mengenai Kick-Ass yang membuat Dev pun senyum-senyum sendiri. This is awesome. Fellow man, this colorful individual has the internet. It's gonna happen. Beralih kepada Mandy dan juga sang ayah yang sedang menonton video ulang pertarungan Kick-Ass dengan ketiga gangster itu, yang dimana si Mandy dan juga ayahnya nih tahu bahwasannya Kick-Ass nggak memiliki keahlian dalam berantem. Namun ya, dia tetap mengapresiasi tentang apa yang dilakukan oleh Kick-Ass karena begitu berani. Di sisi yang sama, ternyata Frank bersama keluarganya sedang nonton TV dan di berita TV itu menayangkan mengenai aksi vigilante dari Kick-Ass yang tentu saja si Frank hanya ketawa, dia bisa aja ngebunuh Kick-Ass di saat itu juga. Sementara di rumahnya, Dev sendiri sedang membalaskan pesan-pesan dari para penggemarnya sampai tanpa diduga ada pesan dari Katie yang mengajaknya untuk bertemu di keesokan harinya di kafe komik. Pesan itu sendiri seakan sebagai pesan jackpot bagi si Dev, gak pakai pikir panjang Dev pun menyetujuinya. Di keesokan harinya di kafe komik, Dev bertemu dengan Katie. Mereka berdua pun saling berbincang dan menanyakan kabar satu sama yang lain. Setelah menanyakan kabar, Katie pun curhat kepada Dev. Dia pengen banget memberikan pesan kepada Kick-Ass untuk membantunya karena ada beberapa pengedar barang haram di dekat daerah rumahnya. Ternyata Katie juga merupakan seorang relawan penukaran jarum suntik bekas pakai. Jadi para pengedar itu menginginkan jarum suntik yang baru kepada Katie dengan mengintimidasinya. Mendengar curhatan dari Katie, Dev pun berusaha menenangkannya sambil berkata Kick-Ass pasti akan membantai orang-orang tersebut yang padahal Kick-Ass adalah dia sendiri ya kan? Sambil memegang tangan Dev, Katie pun berkata bahwasannya dia sangat nyaman curhat dengan Dev andai kata Dev ini nggak gay. Mendengar akan hal itu, jiwa Dev pun langsung meronta-ronta dan berencana akan ngaku dia bukan gay. Namun teman-temannya ternyata udah mengawasi dan menyuruh Dev untuk tetap di skenario. Terpaksalah Dev pun harus tetap di skenario dengan berkata bahwasannya sayang sekali dia gay dengan berkata sedikit slay gitu. Can I make a confession? Is it okay to say that? I mean, that's not homophobic, is it? It's not. No. Thank you. Di malam harinya, Dev langsung menggunakan kostum Kick-Ass-nya berjalan menuju daerah rumah Katie yang dimana di sana kan banyak banget pengedar barang-barang haram yang dikuasai oleh geng bernama Junkies. Dengan heroiknya, Dev pun masuk ke salah satu apartemen yang dia udah selidiki merupakan markas dari para anggota Junkies. Dia pun langsung bertemu oleh salah satu penjaga pintu.
Dengan beralibi sebagai teman dari pemimpin jangkis yang bernama Russell, dia pun diizinkan masuk dan setibanya di dalam, Dave pun mencari yang manakah yang bernama Russell dan dia pun menantangnya agar si Russell ini berdiri. Setelah berdiri, dengan cepat Dave pun langsung menyerang si Russell dengan menggunakan stand gun, akan tetapi stand gun biasa tak melumpuhkan Russell, dia pun mengambil pisau dan tiba-tiba... Datanglah vigilante lain bernama Hit Girl yang langsung membunuh 8 orang yang berada di ruangan itu sambil memutar musik anak kecil. Dengan cepat, lincah, dan juga tepat sasaran, Hit Girl membunuh tiap orang yang berada di sana dan tentu saja Kick-Ass yang melihat akan hal itu hanya bisa diam saja. Terlebih lagi, Kick-Ass dibuat trauma ketika Hit Girl melemparkan salah satu pisau lipatnya tepat sekali ke salah satu penjahat. Tak luput juga mbak-mbak semeleho yang berada di sana ikut dibunuh oleh Hit Girl dengan ditusukkan 2 belah pisau ke dalam tubuhnya. Sambil mengacungkan stand gun kosong, Kick-Ass pun gemetaran bukan main, namun Hit Girl malahan menertawakan Kick-Ass karena tentu saja itu merupakan stand gun kosong dan sambil menyebutnya sebagai homo. Tanpa diduga, tiba-tiba penjaga pintu pun masuk dan berencana akan membunuh Hit Girl namun ditembak mati oleh Big Daddy yang salah satu vigilante lainnya. Ya, kita tahu lah ya kalau mereka berdua adalah McCready maupun Mandy. Sang ayah langsung memerintahkan Mandy untuk mengamankan uang 3 juta dolar yang berada di sana dan dengan cepat Mandy pun mempacking uang yang berada di ruangan tersebut dan langsung membawanya pergi. Bukannya mengikuti Mandy, Kick-Ass malahan berencana untuk ikut pergi juga melalui pintu depan yang langsung diomeli oleh Mandy dengan berkata, "Hey homo, jangan lewat pintu depan, kan ada tangga darurat." Sesampainya di rooftop, bukannya mengikuti Mandy kembali untuk loncat dari gedung lain ke gedung lainnya, Kick-Ass yang ketakutan lebih memilih untuk lewat tangga darurat dan turun ke bawah lalu pulang ke rumah. Hey, asshole. Can't use the front door now. Wait. I'm Hit Girl. And that's Big Dad. Come on! Di rumah tentu saja Dave ini kena mental abis-abisan karena tentu saja melihat tangan yang putus, pala terpenggal dan beberapa organ yang bercipretan keluar tentu saja membuat jiwanya tuh nggak stabil. Terlebih lagi tadi kalau nggak Hit Girl datang untuk membantunya, udah pasti kan dijamin si Dave ini meninggal konyol di tempat tersebut. Dave juga merasa dia merupakan orang yang paling bodoh karena berusaha menjadi superhero tanpa tahu konsekuensi apa yang harus dia hadapi. Lalu Dave pun memutuskan untuk pensiun di hari itu juga. Beralih di mansion mewahnya, Frank mendapatkan kabar dari Big Joe mengenai anak buahnya yang semuanya tewas di apartemen mereka. Setelah diselidiki oleh Big Joe, bukan hanya anak buah Frank saja yang meninggal di tempat tersebut, melainkan juga uang 3 juta dolar transaksi sebelumnya yang semuanya tuh ludes. Big Joe juga menyampaikan bahwasannya terlihatlah dari salah satu ponsel anak buahnya si Frank yang telah meninggal ada foto sosok yang mirip banget seperti Kick-Ass. Kemungkinan besar Kick-Ass lah yang telah membunuh semua anak buah Frank beserta mencuri 3 juta dolarnya. What do you want me to do? I want Kick-Ass's fucking head on a stick, and I want it now. Kembali kepada Dave yang sedang bobok manis, tanpa diduga dia dihampiri oleh Big Daddy maupun Hit Girl yang langsung membangunkan dirinya. Dave yang ketakutan langsung memohon kepada mereka berdua. Dia berjanji tak akan melaporkan mereka berdua ke pihak kepolisian karena telah membunuh banyak orang di apartemen sebelumnya. Sontas hal itu membuat mereka berdua merasa aneh karena Kick-Ass tak seperti apa yang mereka bayangkan hingga mereka berdua menyampaikan kepada Kick-Ass bahwasannya kedatangan mereka ke sini untuk memperingati dirinya. Untuk merubah IP address dari website Kick-Ass yang tentu saja Kick-Ass gampang banget dilacak jikalau dia macem-macem dengan pihak kriminal maupun pihak kepolisian. Big Daddy juga menambahkan lagi, jikalau Kick-Ass butuh bantuan apapun, tinggal pasang aja status di websitenya "Aku sedang liburan" sebagai pertanda bagi Big Daddy maupun Hit Girl untuk membantu si Kick-Ass suatu saat nanti.
Setelah menyampaikan akan hal itu, Big Daddy maupun Hit Girl langsung pamitan dari sana sambil berkata bahwasannya Kick-Ass masih memiliki potensi untuk melawan para kriminal di luar sana. They rerouted your IP address. Finding you. Shit, I hadn't thought. You need us put on your website that you're on vacation. Sweet dreams. Di keesokan harinya, Frank pun menghubungi temannya yang berada di institusi pihak kepolisian untuk cepat menangkap Kick-Ass apapun alasannya. Namun temannya sendiri menolak dengan berkata jikalau dia menangkap Kick-Ass dengan alasan yang dia ada-adakan sendiri akan menimbulkan pertanda tanyaan besar karena sekarang Kick-Ass sedang jadi sorotan akibat melawan para kejahatan. Yang intinya pihak kepolisian bakal dirugikan jikalau mereka menangkap Kick-Ass. Jadi temannya menolak tawaran tersebut yang membuat Frank pun merasa kesal. Di sebuah tempat rongsokan mobil, bangunlah seseorang yang ternyata dia merupakan anak buah dari Frank yang berhasil diculik oleh Big Daddy maupun Hit Girl. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh Big Daddy namun dijawabnya ngawur oleh anak buah Frank hingga membuat Big Daddy pun nengok kepada Hit Girl dan eksekusi balai psikopat pun dimulai. Di rumahnya Katie, tanpa diduga, si Dave ini mendapatkan hal jackpot yang dimana Katie menyuruh si Dave untuk membalurkan krim di belakang tubuhnya. Katie masih taunya si Dave ini adalah seorang yang homo, jadi dia nggak khawatir dan menyuruh si Dave untuk membalurkannya aja. Dan Dave yang berada di posisi itu hanya bisa menahan hawa nafsunya. Bedroom? My life would turn into some fucked up. Even the good parts were totally surreal. Gave me, they're actually pretty good. And it's been a whole week since I've heard from Razul. That's great. Beralih ke seorang polisi bernama Marcus yang dimana dia ternyata diam-diam masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata rumah itu sendiri merupakan rumah milik Big Daddy maupun rumah milik Hit Girl. Polisi itu juga ternyata berhasil masuk ke dalam markas rahasia Big Daddy maupun Hit Girl dimana di dalam sana dia pun melihat sebuah buku komik. Yang dimana buku komik itu ternyata buatan dari Big Daddy. Dia pun membaca buku komik itu yang ternyata merupakan kisah masa lalu dari Big Daddy. Diceritakanlah bahwasannya dulu Big Daddy bersama rekannya merupakan seorang kulit hitam berhasil menangkap banyak sekali kartel-kartel narkoba di New York. Big Daddy juga mendapatkan sebuah julukan yang disebut sebagai orang-orang merupakan polisi yang sangat jujur. Tentu saja keberadaan dari Big Daddy ini sangat mengancam bagi Frank dan juga rekan-rekannya. Mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah rancangan untuk menjebak Big Daddy. Rencana itu pun berhasil. Big Daddy pun ditangkap sebagai seorang polisi pengedar narkoba dan dipenjara selama 5 tahun lamanya. Bertepatan dengan sang istri yang sedang mengandung dan sang istri pun tak kuat untuk menerima tekanan dari orang-orang yang menyudutkan dirinya. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri, namun untungnya bayi yang dia kandung berhasil selamat. Bayi dari Big Daddy pun diurus oleh rekan dari Big Daddy itu sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Marcus yang membaca komik ini sekarang. Big Daddy yang muncul mengagetkan Marcus. Big Daddy lalu bertanya kepada Marcus apa yang dilakukan Marcus di sini. Marcus menjelaskan bahwasannya dia sangat kangen kepada Mandy dan ingin bertemu dengan Mandy. Karena tentu saja Marcus lah yang menjaga Mandy selama ini di saat Big Daddy sedang di dalam penjara. Marcus hanya ingin Mandy nggak kenapa-napa di saat mereka sedang melancarkan misi balas dendam kepada Frank. Big Daddy tak berkata banyak, dia hanya mengusir Marcus dari sana karena ini bukanlah urusan dari si Marcus. Dari situlah mereka berdua pun terlibat omongan tentang masa kecil Mandy yang harusnya dihabiskan seperti anak-anak pada umumnya. Namun tentu aja Big Daddy malahan melatih si Mandy sebagai seorang psikopat. Nggak terima akan statement itu, Big Daddy lalu menyampaikan yang harusnya berhutang tentang masa kecil dari si Mandy adalah Frank the Amico karena dialah yang merusak semuanya. Sebelum pergi dari sana, Marcus menyampaikan bahwasannya Frank the Amico sedang mencari Kick-Ass dan jangan sampai dari Kick-Ass ada sangkut pautannya dengan kalian dan keselamatan dari Mandy. Beralih kepada Frank yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat, dilalahnya dia malahan melihat Kick-Ass yang berada di pinggir jalan. Ia pun menyuruh sang supir untuk mengikuti Kick-Ass sampai tibalah di sebuah gang sepi. Dari situlah Frank pun turun dan langsung menghajar Kick-Ass habis-habisan. Dari kejauhan terdapat seseorang yang memperhatikan tindakan keji tersebut. Gak pakai pikir panjang, Frank langsung menembak mati orang itu berserta juga Kick-Ass yang baru aja dia hajar. Take my fucking... Oh! Frank, boss, come on, stand up.
Untungnya yang dibunuh oleh Frank ternyata merupakan Kick-Ass palsu, sementara Kick-Ass asli sendiri sedang mendengarkan curhatan dari Katie di tempat kerjanya si Katie. Berita pun tersebar mengenai terbunuhnya Kick-Ass palsu yang membuat Frank pun kebingungan bagaimanakah caranya menangkap Kick-Ass asli untuk dia bunuh. Frank lalu menanyakan solusi kepada Big Joe, namun Big Joe sayangnya tak bisa memberikan solusi, sampai di mana sang anak dari Frank yaitu Chris berusaha memberikan sebuah solusi yang masuk di akal. Chris selalu menjelaskan dia akan menjadi superhero jadi-jadian dan dia akan menangkap anak buah dari ayahnya yang bernama Tony. Setelah ditangkap, Chris akan disorot oleh semua media dan dia bakal menjadi headline nomor 1. Dan setelah menjadi headline nomor 1, dia akan nge-DM si Kick-Ass lewat websitenya dan akan memancing Kick-Ass untuk bertemu. Masuk akal dengan rencana dari sang anak, sang ayah pun dengan cepat langsung mengeksekusi rencana tersebut. 3 hari pun berlalu, di sebuah TV kita pun diperlihatkan sosok superhero baru bernama Red Mist yang merupakan si Chris ya kan. Dia berhasil menangkap seseorang bernama Tony yang merupakan pemasok narkoba. Red Mist pun diwawancarai bagaimanakah caranya dia menangkap kartel narkoba itu, di mana Red Mist menjelaskan dia masuk ke sarangnya, dia membantai semua orang yang berada di sana lalu menelpon 911 untuk meringkus mereka semua. Berita itu sendiri ternyata disaksikan oleh Dave, Todd, Marty, Katie, dan juga temannya yang berada di kafe dan sedang chill bersama. Tentu saja akibat aksi heroik itu, Red Mist pun namanya viral di mana-mana yang membuat Kick-Ass makin ketutup karena sebenarnya si Dave kan udah mau pensiun. Dave yang iri berusaha ingin comeback menjadi Kick-Ass kembali dengan mencekot salah satu jubah. Setelah dia coba, Kick-Ass menggunakan jubah terlihat aneh gitu. Dave yang sedang bete lalu membaca pesan-pesan yang dikirim dari websitenya sampai tanpa diduga ada pesan dari Red Mist. Untuk berkeliling kota New York menjaga keamanan, Dave awalnya ragu sampai di mana dia pun mengiyakan dan dia comeback menjadi Kick-Ass. Di malam harinya, mereka berdua pun bertemu, di mana Red Mist memperkenalkan dirinya sekaligus juga menyatakan bahwasannya dia pengen banget jadi asisten dari Kick-Ass. Mendengar akan hal itu, Kick-Ass pun hanya senyum-senyum malu aja sampai di mana Red Mist menjelaskan bahwasannya dia mendapatkan sebuah lokasi tempat di mana para penjahat berkumpul. Dia mengajak Kick-Ass untuk pergi ke sana. Gak pakai pikir panjang, Kick-Ass pun mengiyakan tawaran tersebut. Namun karena lokasinya begitu jauh, mereka akan pergi ke sana dengan menggunakan Miss Mobile. No Kick-Ass, no Red Mist. Seriously. You wanna go fight some crime? So I'm gonna need to get back pretty soon. Is that yours? Need the Mist-mobile. Karena ini baru pertama kalinya si Kick-Ass menaiki mobil semahal ini, dia pun merasa kegirangan dengan apa yang terjadi. Singkat waktu, mereka pun tiba di tempat lokasi yang harusnya menjadi tempat eksekusi bagi Kick-Ass, namun tanpa diduga gudang kayu yang akan dijadikan tempat eksekusi itu tiba-tiba terbakar. Red Mist yang panik langsung berlari masuk ke dalam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun dia menemukan rekan-rekan dari sang ayah tuh udah pada meninggal semua. Red Mist langsung mengambil salah satu boneka yang berada di rak, yang sebenarnya boneka itu sendiri merupakan CCTV agar dia tahu kenapa semua hal ini bisa terjadi. Kick-Ass yang gengsi ternyata ikut masuk ke dalam, namun sangat disayangkan dia ini nyasar dan hampir aja kehabisan oksigen. Untungnya Red Mist yang lewat akan pergi keluar menyadari Kick-Ass berada di sana. Dia pun mengajak Kick-Ass untuk pergi dari tempat tersebut dan mereka berdua pun selamat. Di mansion mewahnya, Frank yang menyadari markasnya telah dibakar dan semua anak buahnya tuh udah meninggal. Dia pun merasa kesal akan hal itu dan mengira ini semua ulah dari Kick-Ass. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk cepat menangkap Kick-Ass dan dia pengen banget pala Kick-Ass tuh dibawa ke hadapan dirinya. Namun sang anak yang baru datang langsung menjelaskan bukan Kick-Ass lah pelakunya, karena di saat itu Kick-Ass bersama dirinya dan dia bakal tahu pelakunya siapa dari CCTV yang dia bawa. CCTV itu pun disetel dan ternyata iya, yang membantai semua anak buah Frank di gudang itu ternyata adalah Big Daddy.
Menyadari akan hal itu, Frank benar-benar langsung kesal dan menyuruh sang anak untuk tetap memainkan perannya, dan kali aja Kick-Ass ini tahu siapa itu Big Daddy. I want this place locked down. Not until somebody finds this cocksucker and pulls his fucking lungs out through his ass. Di markasnya, Big Daddy mendapatkan telepon dari Marcus yang menyampaikan bahwasannya Frank the Amico sekarang mengganti targetnya yang tak lain dan tak bukan adalah Big Daddy. Karena tentu aja Big Daddy telah mengobrak-abrik gudang kayunya, jadi Big Daddy akan menjadi sasaran utama. Dan mendengar akan hal itu, Big Daddy pun langsung mematikan telepon lalu berkata kepada sang anak untuk bersiap-siap menghadapi mereka semua. It's time for Frank D'Amico to go bye-bye. Di keesokan paginya, Dave lagi dan lagi merasa insecure dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi, Red Mist kemarin tuh sangat berani masuk ke dalam gudang yang terbakar. Dave sebenarnya merasa takut di saat itu, namun karena gengsinya begitu besar dia masuk dan hampir aja mati konyol untuk yang kedua kalinya, namun Red Mist menyelamatkan dirinya. Dave ingin banget mengakhiri semua hal ini dan dia sudah mengekalkan hatinya untuk pensiun di saat ini juga. Namun sebelum hal itu dia pun menggunakan kostum Kick-Ass terlebih dahulu untuk menghampiri Katie. Dave lalu masuk melalui jendela berniat untuk mengageti Katie, namun Katie yang benar-benar kaget langsung menyemprotkan merica ke matanya si Dave dan langsung ingin memukulinya dengan menggunakan stick baseball. Untungnya, Dave langsung cepat membuka topengnya dan menjelaskan bahwasannya dia merupakan Kick-Ass yang asli. Menyadari akan hal itu, Katie langsung meminta maaf. Di saat itulah, Dave pun pada akhirnya jujur tentang semua hal, dimulai dari dia yang gak gay, dia gak homo, dia sebenarnya suka kepada Katie. Dia juga sebenarnya merupakan Kick-Ass dan dia sedang terlibat banyak masalah. Setelah ini, Katie seterah mau membenci dia atau enggak. Yang penting si Dave udah jujur tentang segala perasaan yang dia pendam selama ini. Dave yang akan pergi dari sana tanpa diduga dihentikan oleh Katie dengan berkata jangan lewat pintu depan karena ada orang tuanya, keluarlah lewat jendela. Dave yang merasa kecewa akan hal itu, dia pun pada akhirnya bergegas akan pergi melalui jendela. Namun tiba-tiba beralih kembali kepada Big Daddy maupun Mandy. Mereka ternyata sedang check out senjata-senjata untuk melakukan aksi terakhir mereka demi membantai Frank the Amico. Sementara Dave ternyata sedang menikmati masa pensiunnya dengan melakukan hal apa aja yang dia inginkan. Dia juga udah berpacaran dengan Katie, melakukan peraselolean di mana aja dan menghabiskan waktu di warkop komik. Di sela-sela Dave sedang menikmati masa pensiun itu, Dave pun iseng membuka website Kick-Ass kembali dan melihat DM yang ternyata Red Mist membutuhkan dirinya untuk memberantas kejahatan. Dave seakan terpanggil dan memutuskan untuk menjadi Kick-Ass di malam ini aja. Dia pun bertemu dengan Red Mist di tempat perjanjian. Setelah bertemu, Red Mist pun langsung menjelaskan mengenai keadaannya yang sebenarnya cuma alibi, di mana kedoknya sebagai superhero tuh udah kebongkar dan para penjahat udah melacak rumahnya. Para penjahat yang mengejar Red Mist sebenarnya bukanlah penjahat-penjahat ecek-ecek, melainkan para kartel narkoba yang bisa aja membunuh Red Mist kapan aja. Jadi Red Mist memohon banget bantuan dari Kick-Ass untuk menghubungi rekan-rekannya kalau Kick-Ass punya. Karena jikalau mereka berdua aja nggak bakal cukup untuk menghadapi kartel narkoba yang begitu kejam. Menyadari akan hal itu, Kick-Ass pun mau membantu dan langsung membuat SW di websitenya Aku Sedang Liburan. Di rumahnya, Big Daddy dan juga Hit Girl yang sedang mengunboxing senjata yang sebelumnya mereka check out. Tanpa diduga menyadari bahwasannya Kick-Ass membutuhkan bantuan, terbukti dari websitenya yang memasang status seperti itu. Big Daddy langsung mengirimkan pesan untuk melakukan pertemuan di rumah rahasia milik Big Daddy maupun Hit Girl. Setelah mendapatkan pesan itu, mereka berdua pun langsung OTW untuk pergi ke sana. You go get dressed. I'll tell them to meet us at safe. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Kick-Ass memperkenalkan Red Mist kepada mereka berdua sampai tiba-tiba Hi, I'm Hiko. Hit Girl yang tertembak langsung jatuh ke bawah. Gak lama kemudian tempat itu pun langsung dikepung oleh pasukan Frank the Amico yang sontas Kick-Ass dan juga Big Daddy langsung ditangkap.
Gak ada perlawanan sama sekali dari mereka berdua karena ini merupakan serangan kejutan. Terlebih lagi Chris meminta untuk rekan-rekan ayahnya tak menangkap Kick-Ass karena Kick-Ass telah berjasa membantu mereka. Namun karena bosnya adalah Frank D'Amico bukanlah anaknya, anaknya pun diminta untuk diam dan ikut masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, tentu aja Redmis benar-benar marah kepada sang ayah karena Kick-Ass tuh berjasa untuk menangkap Big Daddy. Kenapa Kick-Ass dijadikan tersangka juga? Mendengar ocehan dari sang anak, sang ayah pun benar-benar marah dan langsung memerintahkan Chris untuk duduk di samping dirinya dan melihat apa yang sebentar lagi dia akan lakukan. Yang ternyata anak buah dari Frank D'Amico udah membajak website dari Kick-Ass. Mereka berniat untuk menyiksa Kick-Ass maupun Big Daddy yang dimana penyiksaan itu akan disiarkan langsung di website milik Kick-Ass dan akan memperingatkan orang-orang untuk tidak bertindak layaknya superhero. Setelah itu, siaran langsung pun dimulai yang ditonton oleh semua orang termasuk juga Todd, Marty maupun temannya Katie, begitu juga dengan Katie yang sedang berada di tempat kerjanya. Penyiksaan dimulai dari 3 fase, tangan kosong, menggunakan kenekel, dan yang terakhir menggunakan stick baseball. In America, we say stick like knees and toes. It's also. Yes, we do. Oh, this looks very painful. Setelah penyiksaan yang amat sangat berat itu, untungnya mereka berdua masih bertahan dan semua ini akan diakhiri di mana mereka berdua akan dibakar hidup-hidup. Mereka berdua lalu dimandikan minyak tanah. Setelah dimandikan minyak tanah, mereka pun berniat akan dibakar dan yang terjadi Time to die. datanglah seseorang yang ingin menyelamatkan mereka berdua yang tak lain dan tak bukan adalah Hit-Girl. Dengan menggunakan night vision-nya, Hit-Girl membunuh beberapa orang yang berada di ruangan tersebut. Akan tetapi ada beberapa orang yang berlindung di balik Kick-Ass maupun Big Daddy yang membuat si Hit-Girl ini susah membidik orang tersebut. Situasi dibuat semakin keruh ketika beberapa orang yang berada di sana berusaha mencari korek untuk membakar mereka berdua. Semua orang yang nonton di live streaming pun tegang, begitu juga dengan si Frank maupun si Chris. Salah satu anak buah Frank yang udah terdesak berhasil mendapatkan korek dan dia pun dengan cepat langsung membakar Big Daddy. Menyadari ayahnya telah dibakar, Hit-Girl pun langsung murka. Dia pun mengganti mode senjatanya dan langsung membunuh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Show's over, motherfuckers. Sangat disayangkan, aksi dari Hit-Girl ternyata terlambat. Big Daddy sudah terluka parah akibat luka bakar yang dia terima. Dan sebelum kematian menjemputnya, Big Daddy mengucapkan salam perpisahan kepada sang anak. Setelah kematian Big Daddy, Hit-Girl dan juga Kick-Ass langsung pergi dari sana menggunakan mobil dari Redmis. Di perjalanan, Kick-Ass meminta maaf kepada Hit-Girl karena dia telah mengakibatkan segala kekacauan ini, namun Hit-Girl nampaknya diam saja. Sesampainya di rumah, Hit-Girl pun pada akhirnya mempreparekan semuanya untuk melancarkan balas dendam atas kematian sang ayah, sekaligus mengakhiri semua rencana yang udah dimulai oleh sang ayah. Kick-Ass awalnya ingin pergi dari sana dan menyudahi semua superhero-superheroan ini, namun nampaknya dia merasa bersalah kalau dia ninggalin Hit-Girl sendirian. Terlebih lagi, dia bakal tetap menjadi seorang pengecut yang lari dari semua hal yang telah dia mulai. Kick-Ass pun pada akhirnya berniat untuk membalaskan hutang budinya yang telah diselamatkan oleh Hit-Girl. Dia pun akan membantu Hit-Girl. Mendengar akan hal itu, Hit-Girl pun merasa senang dan langsung menyuruh Kick-Ass untuk membersihkan luka-lukanya terlebih dahulu dan langsung mengambil senjata. Jangan banyak omong. Do you want to deal with all my dad? Hell up and pick your weapon. Is that what I think it is? Minutes. Rencana pun dimulai dari Hit-Girl yang pergi ke mansion mewah milik Frank D'Amico, di mana staf awalnya tidak mengizinkan dia masuk, namun karena Hit-Girl berpakaian sangat cantik dan terlihat anak SMA pada umumnya, dia pun diizinkan masuk. Of course, itu adalah kesalahan besar karena yang terjadi adalah
Setelah membantai semua orang yang berada di sana, Hit-Girl pun memberikan aba-aba ke CCTV yang dimana dari kejauhan Kick-Ass menerima aba-aba itu dan dia pun prepare dengan memakai senjata yang sebelumnya di-check out oleh Big Daddy maupun Hit-Girl. Sebelum pergi, Kick-Ass sedikit memberikan kata-kata motivasi, yaitu kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar seperti apa kata Spider-Man, namun bagi dirinya, seorang pecundang seperti dirinya tak akan lari lagi. I ever been a real superhero. I'd ever had to offer the world with good intentions and with no power comes no responsibility. Except that wasn't true. Beralih kembali kepada Hit-Girl yang pada akhirnya tiba di lantai tempat Frank the Amico tinggal, dan ketika lift terbuka, dengan cepat Hit-Girl pun langsung membunuh tiap orang yang berada di sana. Awalnya Hit-Girl menggunakan pisau dan juga persenjataan biasa agar senyap, sampai di mana salah satu penjaga mengeluarkan pistol, ia pun terpaksa untuk memutarbalikkan tangannya dan langsung menembak endas penjaga tersebut. Ketika mendengar suara tembakan pistol, semua orang yang berada di sana pun langsung standby, begitu juga dengan penjaga dari Frank the Amico yang berada di ruangan langsung standby. Semua orang diminta untuk mengecek suara tembakan pistol itu dan tiba-tiba beberapa orang berhasil dibunuh oleh Hit-Girl dengan menggunakan pistol, namun sayangnya di akhir-akhir dia akan membunuh salah satu orang, dia kehabisan peluru. Beberapa orang dari lantai bawah pun juga datang untuk membantu dengan menggunakan persenjataan yang lebih kompleks dari pistol biasa, yang membuat Hit-Girl pun bersembunyi. Di tengah kebingungannya, Hit-Girl pun melihat ada pisau dapur, dia pun memanfaatkan pisau dapur itu untuk membunuh seseorang yang sebelumnya tadi dia nggak berhasil bunuh. Menyadari Hit-Girl bukanlah orang biasa, salah satu penjaga pun berniat untuk mengambil basoka aja untuk menewaskan si Hit-Girl, dan ketika mendengar suara basoka, Hit-Girl pun rada cemas-cemas dikit. Penjaga itu pun datang lagi dan membawa basoka, di mana dia yang berniat untuk menembakkan basokanya, tiba-tiba di waktu yang sangat tepat datanglah Kick-Ass dengan menggunakan senjata yang sebelumnya di-check out oleh si Hit-Girl maupun Big Daddy. Senjata itu pun ia pakai untuk membunuh orang yang berniat untuk menembak Hit-Girl. Mereka berdua pun langsung dengan cepat menghadapi Big Boss terakhir yang tak lain dan tak bukan adalah Frank the Amico yang berada di ruangannya maupun si anaknya yaitu Chris. Pintu pun didobrak paksa oleh Hit-Girl, senjata dari Frank the Amico pun dilucuti, yang dimana si Hit-Girl pengen banget menghabisi Frank the Amico dengan menggunakan tangan kosong. Frank the Amico pun mengiyakan tawaran anak kecil tersebut, dan agar tidak mengganggu, anaknya pun diminta untuk melawan Kick-Ass. Di ruangan yang terpisah, Red Mist dan juga Kick-Ass saling bertarung satu sama yang lain, namun karena mereka berdua emang dasarnya loser, mereka ini nggak bisa bertarung. Dan diakhiri dengan sama-sama pingsan akibat mereka berdua saling menggetuk kepala mereka masing-masing. Sementara itu, Frank the Amico maupun Hit-Girl sama-sama bertarung bak layaknya gentleman, di mana mereka saling jual beli serangan sampai bahkan Hit-Girl ini sudah mulai terpojok. Untuk mengakhiri ini semua, Frank the Amico pun memutuskan untuk mengambil pistol yang sebelumnya dilucuti oleh Hit-Girl, dan dia pun berniat untuk menembak Hit-Girl di saat itu juga. Namun dari kejauhan Kick-Ass menyapa Frank the Amico dengan berkata bahwasannya kau melupakan diriku, yang pada akhirnya Kick-Ass menembakkan basoka yang telah dia bawa. Ruin my business, huh? Hey! Why don't you pick on someone your own side? Red Mist yang baru aja terbangun dari pingsannya menyadari ayahnya telah meninggal, terlebih lagi Kick-Ass maupun Hit-Girl udah pergi dari sana. Di atap sebuah gedung, di saat itulah Dave pun membuka topengnya untuk memperkenalkan dirinya bahwasannya dia bernama Dave. Namun Hit-Girl berkata bahwasannya dia nggak bodoh, dia udah tahu bahwasannya Dave adalah Kick-Ass, terlebih lagi dia udah meretas website dari Kick-Ass tuh dari lama. Mendengar akan hal itu, Dave pun hanya tersenyum, dan Hit-Girl pada akhirnya membuka topengnya dan memperkenalkan dirinya bernama Mandy. Dave,
Dave Lazuski. Mindy. Setelah itu, beberapa hari pun berlalu. Hitler sekarang tinggal bersama Marcus dan di hari ini merupakan hari pertamanya dia pergi ke sekolah. Dan sekolahnya merupakan sekolah yang sama dengan Dev. Sementara itu, Dev sendiri sudah menikmati keenjoyan duniawinya karena dia sudah berpacaran dengan Katie. Terlebih lagi si Marty udah berpacaran juga dengan temannya Katie. Film pun ditutup di mana kita diperlihatkan Chris yang masih memerankan alter egonya sebagai Red Mist dan berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Kick-Ass maupun Hit-Girl. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Akankah kita lanjut ataukah tidak? Bagi kalian yang pengen banget gue lanjutin ke Kick-Ass 2, jangan lupa tuliskan di kolom komentar karena durasi udah semakin panjang juga. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian beserta Mang Editor dan yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. And then, bye-bye.